Tidak bisa mengisi bensin Pertalite, seorang oknum polisi melakukan penganiayaan kepada 3 pegawai pom bensin di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Ketika korban mengalami luka pada bagian wajah akibat pukulan dari oknum polisi. Aksi penganiayaan kepada 3 pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU terekam kamera CCTV di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diduga oknum polisi nekat menganiaya petugas SPBU lantaran barcode yang tidak sesuai saat hendak mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Pelaku yang datang menggunakan mobil mewah lalu diarahkan oleh petugas SPBU untuk beralih mengisi Pertamax. Namun oknum polisi tidak terima hingga terjadi cekcok. Oknum polisi pun langsung menganiaya ketiga petugas SPBU. Dari pihak customernya itu menyebut ini mobil jenderal. Terus di video juga dia menyebut bilangnya Kapolda gitu. Ada narasi, ada kata-kata Kapolda ketika dia ngebentak-bentak itu tadi. Ketiga korban mengalami luka di bagian wajah serta rahang, langsung melakukan visum dan membuat laporan ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi meningkatkan status kasus penganiayaan terhadap bocah 12 tahun oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi ke tingkat penyidikan. Namun hingga kini polisi belum menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka penganiayaan. Ini pakai air panas atau dipukul aja? Pakai air panas. Dipukul sepatutnya. Satreskrim Polres Sukabumi menaikkan status kematian NS 12 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi dari penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan sejumlah alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang dialami korban. Hingga saat ini polisi belum menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka dan masih melakukan pemeriksaan intensif. Polisi juga telah memeriksa 16 saksi mulai dari keluarga, tetangga, ibu tiri korban, pihak rumah sakit yang menangani korban, hingga meminta keterangan ahli psikologi forensik. Polisi juga masih menunggu hasil laboratorium patologi anatomi dan toksologi forensik terhadap sampel organ dalam korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan. Karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu. Namun kejadian ini telah selesai dengan mediasi. Dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan. Dan sebetulnya laporan yang itu pun belum dicabut sampai saat Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1 SMP. Sebelumnya, seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan bekas siraman air panas di sekujur tubuhnya. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di IGD RSUD Jampang Kulon, Sukabumi selama 8 jam. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Nekat menerjang jalur aliran lahar Gunung Semeru, seorang ayah dan anak terseret hingga 5 meter lantaran derasnya aliran lahar. Beruntung warga yang berada di lokasi dengan sigap menolong hingga tak sampai mengakibatkan korban jiwa. Seperti inilah detik-detik menegangkan seorang ayah dan anaknya terseret banjir lahar Gunung Semeru. Di jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Senin pagi. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor nekat menerjang lajur aliran lahar yang masih deras untuk menuju ke sekolah di sisi seberang sungai.
Nahas sepeda motor yang dikendarai tergelincir hingga keduanya jatuh dan terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Beruntung warga yang berada di lokasi dengan sigap menolong hingga keduanya selamat dan hanya mengalami luka lecet akibat tergores material banjir lahar berupa batu dan pasir. Sementara itu, sang anak yang bersekolah di SD Negeri 03 Jugosari tidak bisa berangkat ke sekolah lantaran baju dan peralatan sekolahnya basah dan rusak. Ya nggak tahu ya, mungkin karena apesnya. Biasanya kan dilihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Itu sempat terseret berapa meter Pak kira-kira Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. Warga dusun Sumber Langsep memang kehilangan akses jembatan setelah beberapa tahun lalu jembatan putus tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru. Akibatnya warga tidak punya pilihan lain karena jembatan tersebut memang menjadi akses satu-satunya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. Warganet mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya menilai postingan itu menghina negara dan meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyamingtias. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing menjadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini bukan paket sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan jika anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Warganet pun menyayangkan sikap Sasetyaning Tias yang bangga anaknya mendapat paspor WNA, sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaning Tias. Usai viral di media sosial, Sasetyaning Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Atas kejadian tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil sikap tegas terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan alumni LPDP Dwi Sasetyaning Tias. Purbaya menilai postingan Dwi Sasetyaning Tias dianggap menghina negara dan Purbaya juga meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya dan akan memblacklist nama tersebut. Menurut Purbaya, dana LPDP bersumber dari pajak rakyat dan pembiayaan negara yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nggak senang yang nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Pemirsa, di Cirebon, Jawa Barat terdapat tradisi unik yang berlangsung sepanjang bulan suci Ramadan, yakni berbagi bubur harisa khas Timur Tengah. Hal ini sudah terjadi secara turun-temurun dan masih tetap dilestarikan. Tak lama setelah masyarakat menjalankan ibadah sholat zuhur di Masjid Asy Syafi'i, Kota Cirebon, Jawa Barat,
Wangi semerbak rempah-rempah khas Timur Tengah tercium dari sebuah rumah tua dan kokoh tepat di seberang masjid yang dihuni oleh keluarga besar Syekh Muhammad Islam Bayasud. Di atas meja berukuran 1x3 meter ini terlihat berbagai rempah-rempah khas Timur Tengah yang dipadu dengan bumbu dapur khas Nusantara yang nantinya dihaluskan menjadi satu. Setelah dirasa cukup, racikan nenek moyang secara turun-temurun itu kemudian ditumis beberapa menit hingga matang secara merata. Sementara sebagian orang lainnya memproses pembuatan bubur pada umumnya. Mulai dari mencuci beras dan memasukkannya ke dalam panci besar, lalu ditambahkan santan serta bumbu yang sudah matang diolah tadi. Sementara daging kambing yang sudah direbus hingga dagingnya empuk, dipotong dan dicampurkan ke dalam bubur. Biasanya pihak panitia menyiapkan 100 hingga 200 porsi bubur harisa. Tradisi berbagai bubur harisa tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1922. Dimulai oleh saudagar kaya dari negeri Yaman bernama Syekh Muhammad Islam Bayasud yang kala itu terlihat banyak musafir yang melaksanakan sholat hingga buka puasa di Masjid Asy Syafi'i yang dibangunnya. Ini udah tahunan dari mulai nenek moyang kita dari sudah tahun berapa? Udah berapa generasi Bu sehingga itu Bu? 1, 2, 3 generasi. Berarti Ibu generasi ketiga? 3, ya. Ciri khasnya ya bau kayak ini aja makanan-makanan khas Arab kayak gitu. Ada aroma rempah kambing, ya rempah kayak gitu. Ya, rempahnya lebih kerasa atau gimana? Ya lebih kerasa, lebih khas Timur Tengahnya. Gimana pemirsa? Anda ingin mencicipi bubur harisa khas Timur Tengah untuk berbuka puasa nanti? Anda bisa langsung saja datang ke tempat ini setelah beduk maghrib Anda dapat menikmatinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.